warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Abu Lahab. Meski sangat benci Nabi, tapi beliau masih mendapat nikmat di neraka. Hidupku dihabiskan untuk membenci dan mencelakai Muhammad. Namun aku pernah sekali merasa sangat bahagia atas kehadirannya. Namaku adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Wafat 624 Masehi. Aku dijuluki Abu Utbah, dinisbatan pada anak sulungku yang bernama Utbah bin Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Aku juga biasa dijuluki Abu Lahab. Lahab berarti berseri-seri. Julukan ini diberikan padaku karena tampangku yang berseri-seri. Tapi sayang, perangaiku tak seindah rupaku. Bahkan, dalam film-film, aku sering diperankan oleh orang yang berwajah sangar dan garang. Padahal wajahku tidak demikian. Istriku bernama Ummu Jamil. Jamil artinya indah atau cantik. Namun sayang, dia juga tidak jauh beda denganku. Perangainya tak seindah namanya. Aku adalah orang yang sangat jahat. Berkali-kali menyakiti Muhammad. Nabi akhir zaman, begitu orang-orang menyebutnya, tidak denganku. Aku selalu berusaha mencelakai Muhammad. Namun setiap aku melancarkan aksi, selalu saja gagal. Muhammad memang sakti. Dasar si tukang sihir. Begitulah umpatku setiap melihat kesaktian Muhammad. Akulah sang pembesar Quraisy. Bukan Abu Lahab kalau menyerah begitu saja. Berbagai siasat, trik, sudah aku coba. Gagal dan gagal lagi. Aku pernah memukulnya dengan batu hingga tumitnya berdarah. Aku tidak segan melampari kotoran ke rumah Muhammad. Kebetulan rumah Muhammad bertetangga denganku. Aku juga pernah mencoba menumpanginya batu besar saat Muhammad sedang salat posisi sujud. Tapi sial, saat itu tanganku tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan. Muhammad menolongku, dan seperti biasa aku bilang, halah, ini pasti sihir. Aku juga pernah mencoba membunuh Muhammad. Kejahatanku bahkan direkam jelas dalam Quran surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Istriku juga kompak, ia pernah menebar duri di jalan biasa Muhammad lewat, bahkan di depan pintu rumahnya. Istriku kompak ikut menebar fitnah dan adu domba tentang Muhammad. Dalam Al-Quran istriku disebut sebagai Hamalatal Hatab, pemikul kayu bakar. Itu karena istriku gemar menyulut adu domba dan api permusuhan antara orang Quraisy dan Muhammad. Seolah-olah ia membakar kayu bakar dengan api. Orang-orang kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Muhammad, dan akulah yang paling gigih di antara mereka. Dalam Rahik Al-Mahtum, Syekh Safiyu Ar-Rahmin Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa para kafir Quraisy yang dipeloporiku menebarkan fitnah tentang Muhammad dan terus mengejeknya. Menyebarkan bahwa Muhammad gilalah, tukang sihirlah, pendustalah. Pokoknya apapun kami lakukan, demi melenyapkan Muhammad dan ajaran sesat yang dibawahnya. Sebelum Muhammad diutus menjadi nabi, sebetulnya hubunganku dengan Muhammad baik-baik saja. Bahkan kedua putraku, Utabah dan Utaibah, aku jodohkan dengan kedua putri Muhammad, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Aku pernah besanan dengan Muhammad. Namun sejak Muhammad diutus menjadi nabi dengan ajaran yang dibawahnya, kuceraikan kedua putraku itu. Hubungan besananku dengan Muhammad berakhir. Aku tidak sudi. Tidak hanya itu, jauh sebelumnya, sebagai paman, hubunganku dengan Muhammad juga baik-baik saja. Bangsa Arab terkenal dengan solidaritas internal kelompoknya. Bahkan saat Muhammad lahir, aku sangat bergembira sekali. Mungkin hanya saat itulah saat aku merasa bahagia atas kehadiran Muhammad. Untuk orang yang seumur hidupnya hanya membenci dan mencelakainya sepertiku ini. Saking gembira atas kelahiran Muhammad, sampai-sampai aku memerdekakan Suwaibah, budak perempuanku, dengan cuma-cuma.
Berkat itulah, setiap seminggu sekali, tepatnya setiap malam Senin, hari kelahiran Muhammad, di antara jari telunjuk dan ibu jariku keluar air untuk aku minum di tengah-tengah pedihnya siksa neraka. Para sejarawan dan ulama banyak menuliskan kisah ini. Termasuk di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, wafat 1372 Masehi, dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, dan Syekh Ali bin Burhanuddin Al-Halbi Asy-Syafi'i, wafat 1635 Masehi, dalam Sirah Al-Halbiyah. Dalam syairnya, Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nashiruddin Ad-Dimashqi menyenandungkan dengan indah, yang artinya, bila si kafir ini, Abu Lahab, saja yang selalu dicela dalam surat Tabat Yada dan kekal di dalam neraka, mendapat dispensasi setiap hari Senin sebab merasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana dengan seorang hamba yang selama hidupnya selalu mencintai Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan bertauhid beriman? Bayangkan, aku yang selalu membenci Muhammad dan meninggal dalam keadaan kafir saja masih bisa mendapat nikmat. Bagaimana jika umat Muhammad yang selama hidupnya selalu mencintai Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman? Mari jadikan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momen untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Demikianlah kisah musuh Rasulullah kali ini, semoga memberikan pelajaran dan tauladan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.